wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan yang sakit diberikan kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai bimbingan pada hari ini, satu orang memimpin doa. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai percaya dalam agama Muslim. Berdoa dimulai. Berdoa tanpa batas. Baik, Ibu mau nanya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada berapa orang? Dua. Keterangannya apa? Ya. Oke, bimbingan hari ini yaitu topiknya apa? Sekolah dan norma. Oke, kalau kalian mendengar kata tata tertib sekolah dan norma, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, betul. Peraturan yang ada di sekolah. Kalau namanya aturan, apa artinya? Harus dilakukan atau dilaksanakan. Dan itu adalah wajib. Ya. Nah, tujuan layanan hari ini mengidentifikasi contoh-contoh tata tertib dan norma sopan santun. Yang kedua, menilai dampak pelanggaran tata tertib dan norma sopan santun. Yang ketiga, dapat menyetujui tata tertib dan norma sopan santun. Yang keempat, dapat melaksanakan tata tertib dan norma sopan santun. Apa aja tujuan layanan hari ini? Dapat identifikasi, menilai, menyetujui, dan melaksanakan. Oke. Sebelum kita masuk ke topik, kita akan main ice breaking dulu. Mungkin kalian sudah tahu clap bu. Ada yang sudah tahu, ada yang belum? Ya, oke. Silakan berdiri. Satu pena. Oke, pena sudah di tengah meja. Oke. Kalau ibu bilang clap, kalian? Kalau bu? Oke. Ingat, kita konsentrasi. Oke, cewek maju aja. Jadi bertiga. Oke. Untuk sementara SD. Oke. Ingat ya, kalau clap tepuk tangan,
kalian ingin dihormati, hormatilah orang lain ya. Oke. Belajar disiplin. Nah, dengan mengikuti tata tertib sekolah, kita belajar untuk disiplin. Disiplin itu penting banget ya. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah, dimanapun kita berada. Nah, aturan itu tidak hanya di sekolah. Aturan ada di mana? Di masyarakat, terus ada di rumah, terus ada lagi di mana? Yang sering di jalan, ya, di jalan ya. Kalau aturan di rumah apa? Contohnya satu aja. Apa tugasnya? Membersihkan rumah ya? Membersihkan rumah. Ada lagi? Apa? Oke, itu mungkin peraturan dari orang tua. Tujuannya apa? Adanya aturan? Angkat tangannya. Yang ingin ngomong angkat tangan. Ayo. Agar suasana jadi lebih tertib. Nah, ya. Tertib dan disiplin ya. Oke. Dan menghormati orang lain. Nah, udah benar kan dibilang menghormati orang lain. Kalau di sana, kalau kalian ke tempat, misalkan kalian ke tempat wisata, pasti ada aturannya, ya kan? Kalau kalian tidak menaati aturan, berarti kalian tidak menghormati. Ya, tata tertib sekolah mengajarkan kita untuk menghargai orang lain. Misalnya, aturan untuk tidak berisik di kelas. Ya. Aturan untuk antri. Nih, ada yang pernah nyerobot antrian? Berarti tidak menaati aturan. Tanggung jawab. Nah, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Tata tertib sekolah membantu kita untuk belajar bertanggung jawab. Kalau orang yang tidak punya tanggung jawab, gimana? Kalian sebagai pelajar, seorang siswa, pasti kalian memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Lalu belajar, terus mengerjakan tugas. Apa lagi? Ya, datang tepat waktu di sekolah itu salah satunya. Dan itu umum banyak yang melanggar, ya kan? Ya, ibu lihat itu selalu di apel pasti ada yang baris di luar barisan apel. Ya, oke lanjut. Melatih kemandirian. Nah, dengan mengikuti tata tertib, kita belajar untuk mengatur diri dan tidak bergantung pada orang lain. Misalnya, kita harus menyiapkan buku pelajaran sendiri. Kalian masih disiapkan sama orang tuanya? Masih. Buku pelajaran kalian masih disiapkan? Tidak kan? Apalagi memakai seragam dengan rapi. Kalian masih dipakai kan? Nah, mengerjakan tugas dengan jujur. Ini kayaknya ibu Rani. Ada yang ngasih contek? Ada. Kalau nggak ada nih jawabannya pasti bohong. Oke, lanjut. Menjadi kebiasaan baik. Nah, kalau kalian selalu menaati aturan, tata tertib di sekolah, di rumah, dimanapun kalian berada, kalian akan menjadi kebiasaan baik. Kalau ini tidak dibiasakan, maka di masa depan kalian kayak gitu-gitu lah, tidak menaati aturan, tidak
dilarang mengambil hak orang lain karena itu perbuatannya dosa. Dosanya kalau kalian ini sudah ditanggung sendiri dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini adalah video pembelajaran. Kalian perhatikan benar-benar. Nanti di akhir video ibu tanyakan. Baik. Kalian siap? Siap. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum. Kalau belum. Berarti nanti ya. Ya Allah. Oke, berarti kalau tidak ada yang bertanya sekarang, ibu anggap sudah mengerti. Oke. Kita play videonya. Oh iya, speakernya tuh. Di belakang. Itu kali ya? Oh. Oke, ibu play ya. Perhatikan. Coba jawab dan ceritakan alasan kalian di kelompok S. Suaranya. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita sama dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, mau jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum. Kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu gak cuma tertulis saja. Ternyata ada yang gak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan mengikuti aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang bikin kita biar gak update status gak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, kata kalian sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apa dunia yang tanpa peraturan itu mustahil aja? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan ada di zaman purba doang. Gak usah hukum aturan berbahasa pun belum ada, alam aja berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan dan membangun peradaban. Oke, begitulah cuman. Tapi kalau sekarang bisa nggak kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dan meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Somalia nggak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyat. Jadi ya, ibarat paradoks tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, rugi atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa ada pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, itulah video pembelajaran kita. Ada yang bisa menyampaikan apa
tidak menaati dari video tersebut? Angkat tangannya. Dampaknya, kalau kita tidak ada, namanya aturan. Ini yuk. Besarkan ya suaranya. Dampak kalau misalnya orang diberikan kepada aturan itu harus bapak katakan. Oh ya. Terus berantakan. Nanti akan berantakan dan menyebabkan perang antar persaudaraan. Ada lagi? Oke. Jika tidak ada peraturan di dalam kehidupan, maka akan berdampak pada keselarasan hidup antar makhluk hidup satu sama lain. Kalau lebih jelasnya, jika tidak ada aturan, maka manusia akan terpecah belah satu sama lain. Oke. Contoh yang kalian tahu di kehidupan nyata kalian. Peraturan apa yang sering dilanggar? Contohnya di ruang lingkup sekolah aja. Peraturan apa aja yang sering dilanggar? Oke, terlambat. Terus apa lagi? Tidak mengerjakan PR. Oke, lanjut lagi. Tidak piket kelas. Tidak piket kelas. Ada? Oke, lalu ada lagi? Yang sering izin keluar kelas, belok ke kantin, izin ke WC ke kantin, ya kan? Lalu ada modus-modusnya itu, ya kan? Ada yang bosan, ke WC, akhirnya ke kantin. Oke, nah ini ada, silakan keluarkan handphone kalian. Scan barcode ini, kita akan memulai game. Game choice, false or true. Sudah semuanya? Kalau sudah muncul, kita mulai. Sudah masuk ke halaman websitenya? Sudah scan semua? Belum? Sudah apa belum? Sudah ya? Oke. Sudah masuk ke halaman ini kan? Oke, silakan pilih. Kita kalau datang ke sekolah harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Benar atau salah? Silakan pilih. Kita pilih aja, sudah? Semua sekolah dulu. Gak apa-apa kalau misalkan menurut kalian salah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang kalian ini nggak. Masih ada yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Lanjut. Silakan isi. Kalau ada tugas dari guru seperti PR, harus kita kerjakan sebaik mungkin dan tepat waktu. Pendapat kalian? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terserah kalian. Pilihan kali. Gak apa-apa. Sudah semua? Sudah semua? Next. Lanjut. Kita harus berpakaian sesuai aturan. Juga harus sopan, rapi, dan
Sudah? Oke, sudah. Sudah semua? Tuh, kalau ketemu guru dan teman di sekolah, kita sebaiknya Abang tadi benar. Gak apa-apa, itu pilihan kalian. Gue bijak. Oke, sudah? Sudah? Lanjut. Saat upacara bendera, kita harus berpakaian seragam lengkap. Yang satu. Oh, salah. Nanti yang jawab-jawab soal ini kita pertanyakan. Oke, udah ya. Next. So, oke, sudah? Oke, next. Saat pergantian guru, kita bisa menunggu di kelas tidak sangat realistis ya, Wima. Nama. Bikin banget. Oke, lanjut. Tuh. Oke, sudah ya. Nah, lanjut. Tuh, kalau ada diskusi kelompok, kita sama-sama aktivitas. Nanti kita lihat berikutnya ya. Sudah ya? Oke, next. Tuh, kalau ada ulangan ujian, kita harus belajar supaya hasilnya bagus. Yang salah ternyata. Oke, sudah itu ya. Next. Yuk. Ya, tiga yang salah. Empat. 18. Benar. Tambah satu orang lagi. Nah, oke. Next. Tuh, kalau ada jadwal olahraga, kita melakukan olahraga dan datang ke lapangan. Kita push up dulu baru kita latihan. Oh iya, push up dulu. Iya. Udah ya? Udah. Lanjut. Tuh, ini. Kalau kasus ini ibu sering loh dengar. Ibu lewat ada, cuman nggak tahu ya. Masih ada. Dan ini satu apa? Oh sudah. Oke, terakhir ya. Oke, tuh. Ini kalau ada yang lain.
Harus dikonsulin. Dua orang. 3 orang lagi. Sudah? Oke, Oke, pernyataan nomor 1. Ini semuanya mengatakan benar. Selama kalian sekolah di sini, pernah terlambat ya? Tidak? Benar. Berarti kalian menyetujui ini yang terlambat itu. Kenapa terlambat? Kesiangan. Biasanya itu jam berapa? Paling cepat jam 9 ya? Paling lama jam berapa kalian? Jujur aja, nggak apa-apa. Kita jam 4. Pantesan lah ya kalian ini tidur-tiduran di belakang, ya kan? Iya. Kalian yang telat tidur ini kenapa rasanya? Main game? Main game atau mau turnamen? Main game. Oke, kita lihat besok yang selanjutnya. Terus dari sini, saya harus kita kerjakan sebaik mungkin dan tepat waktu. Yang jawab salah siapa? Yang jawab salah 3 orang. Angkat tangannya. Ayo 3 orang. 2. Satu lagi. Tuh, kalau ada tugas. Kenapa? Alasannya apa? Karena biasanya kalau ada PR aku lebih sering ngerjain di sekolah. Nggak juga nggak seluruh PR sebenarnya. Berapa? Yang itu? Kenapa rasanya? Karena biasanya di hari Iya. kalau Oh, tapi berarti rata-rata kalian ngerjain tugas PR itu di sekolah? Nggak mepet? Waktunya nggak mepet? Sempat kalian mengerjakannya di sekolah? Melihat temannya? Iya. Enggak. Oke, lanjutlah. Nah, ini kita harus berpakaian sesuai aturan orang ini siapa? Coba. Ini kan apa nih? Kita harus berpakaian sesuai aturan juga harus rapi dan bersih. Coba kalian cek. Kalian diri cara rapi nggak? Rambut yang laki-laki kalau sudah menaati aturan berarti beri aplaus untuk diri sendiri. Ya. Kalau ketemu guru dan teman di sekolah sebaiknya senyum dan dengan hormat. Iya. Oke. Kalau sama teman opsional. Setuju semuanya? Ini yang 5 orang nih salah. Jadi kalau kalian ketemu ibu-ibu PPG kayak ibu di jalan sapa aja. Tapi jangan lagi berkendara ya, ibu. Tuh bahaya ya. Kalau kita ketemu
yang laki-laki guys sama dengan perempuannya. Oke ya Pak. Bisa dulu suaranya. Kalau misal kita punya mak, kan diwajibkan makan. Kalau kita ke kampus terus diwajibkan makan pas jam pelajaran, waktu makan dan Pagi nggak suka sarapan. Sering malasan. Ini semuanya penyakit ahli yang 17 ini. Enggak kan? Enggak kan? Semoga enggak ada ya. Semoga yang ini kita skip aja. Karena yang ini nih sebenarnya. Kalau berbicara dengan teman dan guru itu harus sopan, tidak boleh berkata kotor atau membuat. Kalian pernah? Sama teman? Sama teman? Pernah? Coba normalisasikan jangan berkata kasar. Di situ semua ada yang non Islam, ada siapa? Yang Islam. Yang Islam. Yang dan non Islam sebenarnya. Berkata kasar. Karena kita belum tahu kita berkata kasar temannya menerima. Bisa jadi loh kalian berkata kasar teman kalian tidak ada. Ada yang berkata kasar cuma candaan. Jadi mulai dari sekarang ibu harap saat ibu di sekolah pun dimanapun lah kalian berada, jangan sekali-sekali berkata karena didengarnya apalagi ya ibu lewat nih di kantin ada murid di belakang ibu ngomongnya apa? Anjir itu apa? Plesetan dari hewan apa? Dogi. Nah, sama aja ini ya. jadi siapa? Kita lihat Kawanan. Oke, kita masuk ke project ya. Ini ibu ada kertas HPS. Kalian buat sekreativitas kalian. Buat semenarik mungkin kalian buat tata tertib untuk diri sendiri. Ya. Boleh kalian terserah mau gambar apa. Nanti
Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir. Angkat tangannya. Menyimpulkan. Jadi kesimpulan pada kegiatan hari ini bahwa tata tertib dan norma di sekolah itu sangat penting bagi keselarasan masyarakat di sekolah maupun di luar juga. Lalu juga buat tata tertib dan norma itu sangat penting diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terus tata tertib sama norma itu sangat penting bagi masyarakat maupun antar individu. Jika tidak ada tata tertib dan norma, maka kehidupan akan terjadi sebebasnya. Tidak ada yang adil dan tidak ada yang hukum. Berantakan. Beri aku semuanya. Oke, kita satu orang untuk merefleksikan. Silakan berdiri. Oke, jadi referensinya yaitu tata tertib sekolah dan norma itu membantu kita untuk berperilaku yang baik di lingkungan masyarakat. Oke, baik, beri aku semuanya. Berarti sudah poin utamanya adalah tata tertib itu sangat penting. Kalian tahu kan itu penting? Jadi apa yang harus kalian lakukan? Menerapkannya di kehidupan nyata kalian, kehidupan pribadi kalian ya. Oke, kita sudah di penghujung acara bimbingan pada hari ini. Ibu tutup. Sebelum itu satu orang memimpin doa. Silakan. Mulai kegiatan pada siang hari ini, supaya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa kepadanya. Oke, Ibu tutup dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.